BEM SI alihkan aksi 11 April dari Istana Negara ke gedung DPR. Di DPR ini ya barangkali jauh lebih dalam tanda kutip aman dan nyaman ya, karena lebih terlokalisir ya dan luas tempatnya dibandingkan demo di Patung Kuda. Karena kalau demo di Patung Kuda tidak menemui siapa-siapa, itu pun kalau perwakilan istana mau keluar biasanya ya level-level bawahnya saja. Barangkali secara simbolik bahwa demo itu dilakukan di gedung wakil rakyat ya, dan itu sah-sah saja ya pilihan ke situ. Tegaskan kembali bahwa hari ini gerakan mahasiswa hari ini murni dan konsisten. Kita sudah melakukan dari KPK dari tanggal 21 Oktober, tanggal 28 Maret, tanggal 28 Maret kita berikan waktu 14 hari untuk menjawab. Dan hari ini kenapa kita ke DPR agar satu peluru tembak dua, artinya legislatif dan eksekutif, artinya ada check and balance antara legislatif dan eksekutifnya. Dan hari ini untuk jangka panjang seperti itu, dan hari ini kita ingin wakil rakyat yang mengawal 18 tuntutan dari mahasiswa itu untuk menjawab seperti itu. Karena KSP hari ini memiliki utang kepada mahasiswa adalah 18 tuntutan untuk menjawab. Oleh karena itu kita adukan aspirasi ini kepada wakil rakyat untuk menjawab. Dan hari ini kritikan untuk wakil rakyat adalah bagaimana aspirasinya itu harus dari rakyat, bukan dari partainya. Dimengerti ini strategi. BEM SI alihkan aksi 11 April dari Istana Negara ke gedung DPR. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia BEM SI batal menggelar aksi ke kawasan Istana Negara, kemudian mengalihkan aksi ke gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin. Koordinator Media BEM SI Lutfi Yufrizal mengatakan, alasan pengalihan masa aksi ke gedung DPR itu dilakukan guna mengawal berjalannya konstitusi yang merupakan tugas pokok DPR. Karena kita ingin memastikan konstitusi yang ada berjalan, maka dari itu kita akan mengawal dari undang-undang dan memastikan DPR RI melaksanakan konstitusi dengan baik sesuai dengan yang sudah ada, kata Lutfi Yufrizal kepada wartawan Minggu 10 April 2022. Demonstrasi itu rencananya akan digelar mulai pukul 10.00 WIB. Mereka membawa 4 tuntutan, yaitu 1. Mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat, bukan aspirasi partai. Kedua, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret 2022 sampai 11 April 2022. Ketiga, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode. Keempat, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada Presiden yang sampai saat ini belum terjawab. Sebelumnya, BEM SI berencana akan menggelar aksi di Istana Negara dengan estimasi peserta yang akan hadir 1.000 orang mahasiswa. Tanya soal pemilu, ini daftar tuntutan aksi 11 April yang digelar mahasiswa seluruh Indonesia. Baru-baru ini media sosial gencar membicarakan aksi demo yang rencananya akan dilangsungkan secara besar-besaran pada Senin 11 April 2022. Aksi demo tersebut akan dilakukan oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI di depan gedung Istana Negara. Pelaksanaan demo kabarnya akan diikuti oleh ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang akan diulang. Dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia, Polda Metro Jaya pun mengaku sudah menerima surat pemberitahuan akan dilaksanakannya aksi unjuk rasa tersebut dari BEM SI. Pihak kepolisian pun tengah melakukan persiapan untuk pengamatan sebagai bentuk lanjutan dari surat tersebut. BEM SI membawa sejumlah 6 tuntutan dalam aksi unjuk rasa 11 April 2022. Diketahui Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI melakukan aksi unjuk rasa berdasarkan 6 tuntutan kepada Presiden Jokowi. Di antaranya sebagai berikut, BEM SI mendesak Presiden Joko Widodo agar bisa bersikap sebagaimana mestinya, lebih tegas atau menolak dalam menanggapi pernyataan penundaan pemilihan umum Presiden yang rencananya akan diselenggarakan pada tahun 2024, atau memperpanjang masa jabatan menjadi 3 periode. BEM SI menilai bahwa hal tersebut sudah jelas mengkhianati konstitusi negara yang sudah diatur sebelumnya. Menuntut Presiden Joko Widodo untuk melakukan penundaan dan melakukan kajian ulang pada Undang-Undang Ibu Kota Negara atau Undang-Undang IKN, termasuk di dalamnya pasal-pasal yang dinilai memiliki masalah
dan akan menimbulkan dampak pada beberapa aspek penting seperti lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi, dan kebencanaan. Menurut Presiden Joko Widodo, untuk bisa segera melakukan penstabilan harga dan memeriksa ketersediaan bahan pokok yang baru-baru ini tengah mengguncang masyarakat Indonesia, BMSI mendesak Presiden Joko Widodo agar bisa segera menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lain yang saat ini menjadi permasalahan warga negara Indonesia. Menuntut Presiden Joko Widodo agar bisa segera mengusut permasalahan tentang mafia migor atau minyak goreng. Selain itu, BMSI juga mendesak Jokowi agar bisa segera melakukan evaluasi pada kinerja menteri-menteri terkait adanya permasalahan tersebut. Menuntut Presiden Joko Widodo segera mengupayakan penyelesaian konflik agraria di Indonesia. Dan terakhir, BMSI meminta Presiden Joko Widodo serta Wakil Presiden yaitu Ma'ruf Amin untuk bisa memberikan komitmen penuh dalam menepati janji-janji saat keduanya kampanye di akhir masa-masa jabatan mereka. Rencana demo mahasiswa 11 April 2022, Adi mengatakan bersatunya mahasiswa, buruh, dan rakyat adalah keniscayaan. Ada apa di 11 April 2022? Menanggapi rencana unjuk rasa tersebut, aktivis dan pegiat media sosial Adi Supriyadi mengajak masyarakat yang peduli terhadap isu yang diangkat mahasiswa agar ikut serta dalam aksi tersebut. Bersatunya mahasiswa, buruh, dan rakyat adalah sebuah keniscayaan. Isu yang diangkat adalah isu yang diangkat oleh mahasiswa sehingga ada demonstrasi 11 April besok ini adalah semuanya isu yang berkaitan langsung dengan hajat masyarakat banyak, sehingga wajar jika masyarakat luas bisa ikut hadir dalam aksi tersebut di daerah masing-masing, kata pengurus keluarga alumni KAMI Pusat Adi Supriyadi Minggu 10 April 2022. Adi Supriyadi menegaskan bahwa aksi menyampaikan pendapat di muka umum adalah hal konstitusional yang dilindungi undang-undang di negara Republik Indonesia ini. Perlu juga masyarakat luas ketahui bahwa aksi ini adalah bentuk ketidakpuasan terhadap pemerintah Jokowi saat ini, ucapnya. Adi Supriyadi mengimbau masyarakat agar bisa hadir bersama mahasiswa dalam rencana aksi unjuk rasa yang jelas membawa beberapa tuntutan. Dengan semangat Ramadan sebagai semangat untuk tegaknya keadilan, perlindungan terhadap hak-hak rakyat, maka akan semakin menambah semangat dalam aksi ini. Sebelumnya, secara terpisah, staf khusus Menteri Sekretaris Negara Valdo Maldini mengaku tidak keberatan dengan aksi yang digelar mahasiswa pada Jumat 1 April 2022 dengan tuntutan menolak perpanjangan masa jabatan Presiden. Valdo Maldini hanya berpesan agar para mahasiswa yang turun ke jalan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kami harap demonstrasi mahasiswa selalu memperhatikan prokes dan ketertiban. Mau aksi sebesar apapun silakan saja, tidak mungkin dilarang-larang. Ini negara demokrasi, ujarnya. Sudah terima pemberitahuan demo 11 April, Polda Metro mengatakan silakan masyarakat beraktivitas seperti biasa. Polda Metro Jaya mengaku sudah menerima surat pemberitahuan dari masa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI untuk aksi unjuk rasa Senin 11 April 2022. Surat pemberitahuan demo itu diterima pada Jumat siang. Sudah ada pemberitahuan ke Polda Metro kami terima pada hari Jumat siang, kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Endra Zulpan kepada wartawan Sabtu 9 April 2022. Demo di DPR ini ya barangkali jauh lebih dalam tanda kutip aman dan nyaman ya, karena lebih terlokalisir ya dan luas tempatnya dibandingkan demo di Patung Kuda. Karena kalau demo di Patung Kuda tidak menemui siapa-siapa, itu pun kalau perwakilan istana mau keluar biasanya ya level-level bawahnya saja. Barangkali secara simbolik bahwa demo itu dilakukan di gedung wakil rakyat ya, dan itu sah-sah saja ya pilihan ke situ. Tegaskan kembali bahwa hari ini gerakan mahasiswa hari ini murni dan konsisten. Kita sudah melakukan dari KPK dari tanggal 21 Oktober, tanggal 28 Maret, tanggal 28 Maret kita berikan waktu 14 hari untuk menjawab. Dan hari ini kenapa kita ke DPR agar satu peluru tembak dua. Artinya legislatif dan eksekutif, artinya ada check and balance antara legislatif dan eksekutifnya. Dan hari ini untuk jangka panjang seperti itu. Dan hari ini kita ingin wakil rakyat yang mengawal 18 tuntutan dari mahasiswa itu untuk menjawab seperti itu. Karena KSP hari ini memiliki utang kepada mahasiswa adalah 18 tuntutan untuk menjawab. Oleh karena itu kita adukan aspirasi ini kepada wakil rakyat untuk menjawab. Dan hari ini kritikal untuk wakil rakyat adalah bagaimana aspirasinya itu harus dari rakyat, bukan dari partainya. Dimengerti ini strategi. Oke.